Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Alaqori, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya menjelaskan materi mengenai besar bantu. Jadi, kompetensi dasar yang ingin kita pelajari yaitu menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang dan membuat laporan perusahaan dagang. Indikator yang ingin kita capai adalah diharapkan kita bisa menyusun buku besar pembantu. Kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Oke, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, buku besar itu dibagi menjadi dua ya. Ada buku besar utama dan juga buku besar pembantu. Buku besar pembantu itu digunakan untuk mencatat akun tertentu sesuai dengan pemasok atau pelanggan dan perubahannya secara terperinci. Apa aja sih yang masuk ke buku besar pembantu itu? Ada akun utang, piutang, dan persediaan. Idealnya, pencatatan ke buku besar pembantu itu harus dilakukan secara kronologis, yaitu bersamaan ketika transaksi di jurnal khusus. Tapi ada langkah-langkahnya kok. Jadi langkah-langkahnya itu kita mengidentifikasi data sumber, kayak misalnya daftar saldo awal, utang, piutang, dan semua jurnal yang memuat utang atau piutang. Kemudian kita buat kolomnya, kemudian kita posting ke saldo awal, dan lalu kita posting jurnal khusus dan jurnal umumnya ke buku besar pembantu. Nah, berikut ini langkah-langkah yang kita lakukan ya. Yang pertama kita mengidentifikasi sumber data. Di sini saya akan menggunakan toko sembako Raya Indah neraca saldo periode 31 Desember 2020. Di sini bisa kita lihat data piutang awalnya itu adalah 500.000 ya. Ini harus dijelaskan per toko ya. Misalnya toko Mandala. Nah, kemudian ada data utangnya juga di sini. Ada data utang awalnya. Daftar saldo utang awalnya ini ada 2 juta di sini. 2 juta yang harus dijelaskan per pemasoknya. Contohnya tuh pemasoknya siapa? Toko Kasih atau CV Andika. Jadi jurnal sumber itu terbagi jadi dua ya, ada piutang dan utang. Selanjutnya, langkah berikutnya kita akan mulai ke buku besar pembantu piutang pada toko sembako raya. Jadi di sini kita posting saldo awal di toko Mandala, yang dimana akunnya itu toko Mandala, jurnalnya saldo awal posisinya 500 di debit, kemudian piutang memiliki saldo normal di debit ya. Posting dari jurnal penjualan atau JJ. Nah, di sini JJ ini mencatat piutang dagang atau debit. Ini adalah piutang yang baru ya. Nah, kemudian setelah kita posting dari jurnal penjualan, kita masuk ke jurnal penerimaan kas. Ini harus saling berurutan ya. JKM itu mencatat piutang dagang di bagian kredit. Ini adalah bagian pelunasan. Nah, selanjutnya kita posting dari penerimaan kas tadi atau JKM ke jurnal umumnya. Fungsi JO ini itu mencatat teratur penjualan atau piutang di kredit ya. Ini mengurangi piutang. Jadi cuman 300 itu 500 di debit dikurangi kreditnya 200 ya. Nah, kita lakukan pengecekan ya buku besar pembantu piutang. Untuk mengecek kebenarannya tadi, eh, total saldo akhir semua buku besar pembantu piutang itu harus sama ya dengan saldo piutang akhir di buku besar utama atau neraca saldo akhirnya. Jadi ada 300.000 eh, di sini, ada retur penjualan 200, ini dari toko Mandala dan previewnya 100 di debit, penjualan di kredit. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah kedua, ketiga, dan keempat, yaitu menyusun buku besar pembantu utang. Jadi yang pertama, kita itu melakukan posting ke saldo awal dulu. Di sini, posting saldo awal, kita lihat akunnya itu ada toko dan posisinya di sini ada nama debitur, alamat, jumlah. Kemudian kita posting ke jurnal umum. JO ini mencatat retur pembelian di utang debit. Ini mengurangi utang sama seperti sebelumnya. Kemudian ke pembelian, jurnal pembelian, utang dagang di kredit, posting dari jurnal pengeluaran kas, jurnal pengeluaran kas ya. Di sini fungsinya itu mencatat utang dagang ya, pelunasan. Dan yang terakhir kita lakukan pengecekan buku besar pembantu utangnya. Jadi total saldo akhir semua buku besar pembantu utang itu harus sama dengan saldo utang dagang di buku besar utama. Total kasihnya 2 juta, eh, CV Andikanya 2 juta,
total akhirnya 3 juta, total utangnya jadi 7 juta 200. Itu sama dengan saldo utang dagang di buku besar utama. Berarti ini udah benar. Nah, saya rasa bisa aja bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.